Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan bicara tentang bahasa agama, sebuah tulisan yang pernah dimuat di majalah Tempo. Tulisan ini sebenarnya berasal dari sebuah fragmen kecil dari Bajai Bajuri, di mana Said, salah seorang karakter di situ, mempersilahkan pamannya yang berasal dari Arab untuk memimpin doa. Justru sang paman menolak karena beliau bukan orang alim. Apalacur ketika dipaksa untuk berdoa, justru jawaban dalam bahasa Arab itu dianggap rapalan dari sebuah pengharapan, dan tamu yang lain justru mengaminkan. Nah, fragmen kecil ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang kita belum bisa membedakan mana bahasa Arab yang doa dan tidak, ya. Ya, meskipun sebenarnya bahasa-bahasa doa itu adalah bahasa yang digunakan sehari-hari juga di dalam konteks tertentu. Memang ada perbedaan nuansa ya antara bahasa perkataan dan bahasa doa. Nah, persoalan besar adalah bagaimana kita menyerap bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Saya memperhatikan ada beberapa kata bahasa Arab yang tetap diserap ya, disesuaikan dengan bahasa kita. Misalnya ahlul kitab yang menjadi ahli kitab, kemudian wahyu tetap ya, al wahyu menjadi wahyu, dan banyak kata lain yang tidak dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Berbeda dengan bahasa Inggris, misalnya kata wahyu menjadi revelation dan ahli kitab menjadi the people of book. Nah, perbedaan ini jelas mengandaikan pemahaman lain antara orang kita dan orang Inggris ketika mereka menyebutnya Al-Quran sebagai book ya, bukan kitab yang seperti kita gunakan. Itu mereka meletakkan Al-Quran ya sejajar dengan buku-buku yang lain ya, tak ubahnya karya Aristoteles, Plato, Virgil atau Shakespeare. Nah, perbedaan ini tentu saja juga mendorong kita untuk melihat bahwa pemahaman terhadap kata itu akan melahirkan cara berbeda memperlakukannya. Dan batas-batas ini mengingatkan kita kepada pernyataan Wittgenstein bahwa the limits of my language mean the limits of my world. Di batas-batas bahasa kita itu adalah secara otomatis menunjukkan batas-batas dunia yang kita ingin lihat. Nah, oleh karena itu bahasa agama yang selama ini menjadi, menurut saya, jangkar ya. Bagaimana kita berdiri melihat kenyataan sehari-hari, maka kemampuan kita untuk menyerap makna itu juga mendorong kita untuk melihat dunia. Oleh karena itu, jika kita ingin betul-betul ingin memahami bagaimana orang berpikir dalam hal agama, maka kita lihat bagaimana mereka memahami kosakata keagamaan itu di dalam percakapan sehari-hari. Jadi sejauh bahasa yang dipahami, sejauh itulah mereka memahami agama. Dan justru saya tidak menolak pemahaman, anggap saja pemahaman awam ya, terhadap kata-kata kunci di dalam agama. Misalnya surga dan neraka ya, jannah dan nar. Sejauh mereka memahami kata ini di dalam perspektif kebahasaan awam, maka sejauh itu mereka melihat agama yang akan dijalani. Oleh karena itu saya melihatnya ini adalah pelangi, di mana setiap orang itu melihat kata itu di dalam alam pikirannya. Dan kita tidak kita tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti apa yang kita pahami, karena memang latar belakangnya beda, pendidikannya beda. Tetapi ada yang menyatukan kita, yaitu adalah ritual ya. Ketika saya dan warga kampung pergi ke musola ya, bukan musala ya, saya dan warga tidak akan menyoal struktur tata bahasa Arab,
Nah, ketika membaca Yasin, apatah lagi kemudian memeriksa maknanya secara semantik, saya melihatnya itu bukan fenomena linguistik tapi fenomena estetik. Di bahasa agama itu banyak sudut pandang sehingga kita tidak ingin kemudian meringkusnya hanya menjadi satu sudut pandang. Inilah yang kemudian membuat kita nyaman melihat bagaimana orang memahami agamanya, yaitu dengan cara kita memastikan bagaimana mereka memahami bahasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.